dengan NIM 201811112001. Di video kali ini, saya akan menjelaskan dua soal dari mata kuliah Geometri Transformasi. Kita langsung saja ke video selanjutnya. Nah, untuk yang pertama, diketahui transformasi F dengan X aksen sama dengan Y dan Y aksen sama dengan 4X merupakan suatu rumus. Ditanyakan apakah F suatu kolineasi dan apakah F isometri. Kita terlebih dahulu akan menjawab soal nomor 1 poin ke A, yaitu apakah F suatu kolineasi. Dari soal nomor 1 diketahui bahwa X aksen sama dengan Y dan Y aksen sama dengan 4X. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan jika Y sama dengan X aksen, karena X aksen sendiri itu Y. Lalu untuk Y aksen, kita bisa memperoleh nilai X, sehingga nilai X diperoleh 1/4 Y aksen. Setelah itu, kita ingat kembali definisi dari kolineasi, yaitu suatu transformasi dikatakan kolineasi jika transformasi suatu garis lurus membentuk garis lurus lagi atau garis lurus yang baru. Sehingga berdasarkan definisi tersebut, kita bisa menggunakan rumus persamaan umum garis. Ini ditanya apakah F suatu kolineasi setelah kita mengetahui definisi dari kolineasi, yaitu jika transformasi suatu garis lurus membentuk garis lurus baru. Sehingga kita bisa menggunakan rumus persamaan umum garis, yaitu AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, kemudian kita substitusikan nilai X dan Y yang telah kita ketahui, yang kita peroleh, ke dalam persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0, sehingga diperoleh A dikali nilai X nya sama dengan 1/4 Y aksen, 1/4 Y aksen ditambah B, kemudian nilai Y adalah X aksen ditambah C sama dengan 0, sehingga 1/4 AY aksen ini Y ditambah BX aksen ditambah C sama dengan 0. Untuk lebih mudahnya, kita bisa memindahkan X ini ke depan sini karena ketiganya ini merupakan positif, sehingga tidak masalah untuk merubah posisinya. Langsung saja, BX aksen ditambah 1/4 A Y aksen ditambah C sama dengan 0. Nah, hasilnya kita memperoleh suatu persamaan umum garis lagi. Maka suatu transformasi F dikatakan kolineasi karena dari garis yang pertama setelah ditransformasikan menghasilkan garis yang kedua.
Sehingga dapat kita simpulkan untuk soal nomor 1 poin A bahwa seperti ini. Kesimpulan dari nomor 1 poin ke A yaitu F merupakan suatu kolineasi karena membentuk garis baru, yaitu BX aksen ditambah 1/4 AY aksen ditambah C sama dengan 0. Untuk soal poin ke B ditanyakan apakah F isometri. Kita langsung saja. Untuk soal yang B, diketahui X aksen sama dengan Y dan Y aksen sama dengan 4X. Berdasarkan definisi dari isometri, suatu transformasi F merupakan isometri jika dan hanya jika untuk setiap pasangan titik P berdasarkan definisi isometri, suatu transformasi F merupakan isometri jika dan hanya jika untuk setiap pasang titik P dan titik Q dipenuhi P aksen Q aksen sama dengan PQ, dengan P aksen merupakan transformasi titik P dan Q aksen merupakan transformasi titik Q. Kita ambil 2 sebarang titik, misal kita ambil titik P dan titik Q. Mohon maaf, ditanya setelah kita ambil titik P dan titik Q, langkah selanjutnya kita menentukan koordinat dari titik P dan titik Q, yaitu dimana titik P berada di koordinat x1, y1 dan koordinat titik Q berada di x2, y2. Nah, berdasarkan definisi isometri tadi, yaitu setiap pasang titik P, Q dipenuhi P aksen Q aksen sama dengan PQ, dengan P aksen merupakan transformasi P dan Q aksen merupakan transformasi Q. Sehingga dapat kita artikan suatu isometri adalah transformasi dari panjang garis asal yang menghasilkan bayangan dengan panjang garisnya sama dengan panjang garis asalnya. Oleh karena itu, kita menggunakan rumus jarak dari 2 titik untuk mencari panjang garis bayangannya. Terlebih dahulu, karena syarat dari isometri adalah PQ sama dengan P aksen Q aksen, maka untuk rumus jarak 2 titiknya untuk PQ adalah akar x2 min x1 kuadrat ditambah y2
Y2 min Y1 kuadrat. Sehingga P aksen, Q aksen juga sama. X2 aksen min X1 aksen kuadrat ditambah Y2 aksen dikurangi Y1 aksen kuadrat. Setelah itu kita substitusikan nilai X aksen dan Y aksen dalam persamaan P aksen Q aksen ini, sehingga diperoleh karena X aksen adalah Y, maka X2 aksen menjadi Y2 dikurangi Y1 kuadrat ditambah karena nilai Y aksen sama dengan 4X, maka Y2 aksen menjadi 4X2. Kemudian Y1 aksen menjadi 4X1 kuadrat. Selanjutnya, untuk lebih mudahnya kita keluarkan 4. Diperoleh akar Y2 min Y1 kuadrat ditambah 4 akar 2 menjadi 16. X2 min X1 kuadrat. Setelah itu, untuk lebih mudahnya kita bisa pindahkan X ke depan, sehingga diperoleh 16 X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Lalu akar dari 16 adalah 4, sehingga 4 akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Ini adalah nilai dari P aksen Q aksen, sama dengan 4 akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat, sehingga P aksen Q aksen tidak sama dengan PQ. Karena dari definisi isometri sendiri, PQ sama dengan P aksen Q aksen, atau dengan kata lain panjang garis asal sama dengan panjang garis bayangan, sehingga untuk soal poin B ini F bukan merupakan isometri. Jadi dapat kita simpulkan untuk soal poin ke B, F bukan isometri karena panjang garis P aksen Q aksen tidak sama dengan panjang garis PQ, atau dengan kata lain panjang garis bayangan P aksen Q aksen tidak sama dengan panjang garis asal, yaitu PQ. Nah, untuk kesimpulan keseluruhan nomor 1, untuk transformasi F dengan X aksen sama dengan Y dan Y aksen sama dengan 4X, dia ini disebut koleniasi, tetapi bukan isometri. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2, yaitu bila segitiga ABC oleh transformasi T dipetakan ke segitiga A aksen, B aksen, C aksen, buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen.
ambil sebarang sudut. Di sini saya mengambil sudut ABC, sehingga terbentuk gambar seperti ini, sudut ABC. Selanjutnya kita misalkan di bawah sini. Selanjutnya kita misalkan A aksen merupakan transformasi dari A, dan B aksen merupakan transformasi dari B. Kemudian C aksen merupakan transformasi dari C, sehingga terbentuk gambar sehingga terbentuk gambar seperti ini. Ini tadi gambar 1 dan ini gambar 2 setelah sudut ABC dipetakan menjadi sudut A aksen, B aksen, C aksen. Selanjutnya dari kedua gambar tersebut, gambar sudut ABC dan gambar sudut A aksen, B aksen, C aksen, kita dapat mengetahui bahwa garis yang melalui titik A aksen, B aksen itu sama dengan atau merupakan pemetaan dari garis yang melalui titik A dan B. Sama halnya dengan garis yang melalui titik B aksen dan C aksen. Merupakan pemetaan dari garis yang melalui titik B dan C. Selanjutnya, karena AB dan BC merupakan suatu garis lurus, maka A aksen, B aksen, dan B aksen, C aksen juga merupakan garis lurus. Oleh karena itu sudut ABC merupakan gabungan dari garis yang melalui titik A dan B dengan garis yang melalui titik B dan C. Sedemikian hingga sudut A aksen, B aksen, C aksen merupakan gabungan dari garis yang melalui titik A aksen, B aksen dengan garis yang melalui titik B aksen, C aksen. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah segitiga ABC kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen, selanjutnya kita buat garis bantu. Sehingga terbentuk sebuah segitiga. Nama segitiganya adalah segitiga ABC. Maka
A aksen B aksen sama dengan AB. Begitu juga dengan B aksen, C aksen sama dengan BC, dan A aksen, C aksen sama dengan AC. Sehingga segitiga ABC kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, hal ini sesuai dengan definisi kekongruenan, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian dalam dua segitiga memiliki panjang yang sama. Sama halnya dengan teorema isometri, yaitu mengawetkan besarnya suatu sudut. Dalam hal ini, dalam soal nomor 2, mengawetkan besarnya suatu sudut A aksen, B aksen, C aksen sama dengan sudut ABC. Seperti itu. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.